Pemirsa, Gudono alias Omen, terduga pelaku penganiayaan berat di Gunung Putri Bogor, akhirnya menyerahkan diri setelah aksi sadisnya viral dan menjadi buronan polisi. Gudono sempat bersembunyi di Cikarang sebelum dibujuk keluarganya untuk menyerahkan diri ke Polres Bogor. Kasus penganiayaan berat di acara komunitas skuter hingga menyebabkan korban mengalami kebutaan permanen, akhirnya mendapat titik terang. Terduga pelaku Gudono alias Omen menyerahkan diri ke polisi setelah dibujuk orang tuanya. Omen sempat menghilang dan bersembunyi di wilayah Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Kapolsek Gunung Putri Bogor AKP Aulia Robi mengatakan saat ini penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku untuk menggali motif dan orang-orang yang terlibat dalam aksi keji tersebut. Pelaku akan dijerat dengan pasal penganiayaan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Yang sebagiannya saya nggak tahu namanya. Untuk mengetahui update penanganan dan informasi terbarunya sudah bergabung bersama kami Kapolsek Gunung Putri Kabupaten Bogor AKP Aulia Robi. Selamat sore Pak Robi. Selamat sore Mas Reza. Baik, Pak Robi, saat ini posisi pelaku ada di mana Pak dan kondisinya seperti apa? Untuk saat ini pelaku sudah diamankan di Polsek Gunung Putri dan sudah kami tetapkan sebagai tersangka. Saat ini sedang melakukan pemeriksaan untuk menggali dan mengembangkan kasus ini. Apa saja pemeriksaan lanjutan yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menggali keterangan lebih dalam lagi dari pelaku, Pak Robi? Ya, dalam kasus ini masih kami kembangkan, adakah kemungkinan-kemungkinan lain tersangka lain yang terlibat atau tidak, ini saat ini masih dikembangkan oleh penyidik. Setelah 1 minggu buron ya, Pak Robi, tersangka akhirnya menyerahkan diri ke Mapolres Bogor begitu. Alasan tersangka menyerahkan diri itu apa Pak? Jadi terima kasih atas upaya dari segala pihak. Kami dari tim gabungan Polres Bogor dan Polsek Gunung Putri telah melakukan pendekatan kepada keluarga istri korban. Ulangi, yang kami maksud keluarga istri pelaku, dan kemudian keluarga istri pelaku tersebut menghubungi pelaku dan juga istrinya yang bersembunyi. Kemudian dengan bersedia keluarga orang tua dari istri pelaku tersebut menyerahkan K alias O ini ke Mapolres Bogor, kemudian kami amankan ke Polsek Gunung Putri. Jadi sebenarnya hubungan istri pelaku dengan korban itu hubungannya apa, Pak Robi? Sampai saat ini masih didalami, namun untuk kecurigaan awal yang tersebar di media sosial mengenai terjadi hubungan antara korban dan istri pelaku itu tidak ada. Masih terus digali ya soal hal itu ya, Pak Robi? Betul. Jadi soal motif pelaku sampai melakukan penganiayaan, ini sangat keji ya, mencungkil mata korban seperti itu. Ini motifnya apa sebenarnya Pak Robi? Jadi berdasarkan keterangan yang sudah kami ambil dari para saksi maupun tersangka, sudah kami dapati motifnya yaitu akibat pengaruh minuman keras yang kemudian korban melakukan aksi pemukulan terhadap istri pelaku, yang kemudian pelaku membalasnya dengan penganiayaan tersebut. Oke, jadi ada unsur balas dendam seperti itu, Pak Robi? Ya, ada refleks. Jadi istrinya si pelaku ini dipukul duluan oleh korban, kemudian si korban membalas dan melakukan aksi penganiayaan tersebut. Oke, kejadiannya kapan Pak ketika korban memukul istri dari pelaku ini? Kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024, kira-kira pukul 22.30 di lapangan Bina Marga, Desa Gunung Putri, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor.
Jadi di lokasi acara skuter itu ya, Pak Robi ya? Iya, iya betul. Hmm. Apakah sudah berhasil digali informasi lebih jauh lagi Pak Robi terkait sebenarnya yang melakukan penganiayaan ini ada berapa orang yang terlibat? Apakah tersangkanya ini hanya satu orang atau mungkin ada penambahan tersangka lagi? Sampai saat ini penyidik kami masih mengembangkan kasus ini dan masih dalam tahap pemeriksaan. Apa saja pasal yang dikenakan kepada tersangka, Pak Robi? Pasal yang dikenakan terhadap tersangka yaitu pasal 351 ayat 2 KUHP, penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dengan ancaman pidana 5 tahun penjara. Baik. Lalu saat ini, Pak Robi, kondisi korban, khususnya kondisi mata korban, seperti apa, Pak? Hari ini akan dilaksanakan operasi pada bagian matanya, mata korban, informasi dari pihak rumah sakit, namun sampai saat ini kami belum menerima informasi lanjutan mengenai hasil dari operasinya dari pihak rumah sakit tersebut. Apakah operasinya ini untuk kedua mata korban atau salah satu dari mata korban? Atau seperti apa, Pak Robi? Iya betul, untuk operasinya pada kedua mata korban. Baik, Pak Aulia Robi, terima kasih atas keterangannya dalam Metro hari ini. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.